sebelum kita memulai, saya minta kesediaan dari Ibu Anastasia untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ya Bapa Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di mana-mana dan memenuhi segala sesuatu, perbendaharaan segala yang baik, dan pemberi hidup, datanglah dan diamlah di dalam kami. Sucikanlah kami dari segala noda dan selamatkanlah jiwa kami ya yang maha baik. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu dan segala dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Ibu. Romo, hari ini kita akan belajar dari Romo. Silakan Romo, boleh dapat memulai kelasnya. Ya, selamat malam semuanya. Ya, kita kemarin sudah menyelesaikan sampai lambda ya. Huruf lambda, hari ini kita akan lanjutkan. Kita share dulu. Ya, ini. Ini masih anu ya, masih belum kelihatan ya. Belum Romo. Ya, tunggu sebentar masih. Belum keluar ya ini. Belum, Romo. Belum Romo. Kita tutupnya dulu. Bentar. Pak Konstantinus, apakah hostnya harus diserahkan ke Romo dulu, Pak? Sudah, coba diulang Romo karena mungkin belum host tadi. Oh iya ya. Oke, saya ulang. Belum keluar ya? Belum Romo, ini foto Romo, apa video Romo yang keluar di justru. Oh, aneh. Bentar. Malah video saya. Oh iya, oh iya, kok bagus ya? Iya.
Saya nggak masukkan. Masih ada video saya nggak? Ada masih Mas, Romo sama share screen-nya ada. Wah, eh, gimana ini menghilangkan ini? Tapi jadi bagus, mau. Ada gambar Romo di situ. Nggak, tapi ini kelihatan kan? Ini tulisannya kelihatan. kelihatan Romo. Tulisannya Kelihatan Romo. kelihatan. Oke, oke, nggak apa-apa. Ipaliza. Kita masuk ke mi ya. Mi, huruf mi. Bentar, kok saya nggak lihat apa-apa ya? Mi, M. Ya, mi. Di saya nggak kelihatan Romo share screen-nya. Oh, Gimana oke. ya? Bentar, bentar, bentar. Tak stopnya dulu, stopnya dulu. Share dulu ya. Ini tak buangnya dulu ini ya. Konten. Oke. Ini kelihatan. Ini file Romo, masih file Romo, nama-nama file Romo. Oh, masih nama file. Oh, sebentar, bentar, tak tutupnya dulu. Sudah masuk kok tadi. Ini. Nah, ini masuk. Iya, ini mi Oke, ya, Romo. sudah Oke. masuk ke mi Sudah ya. Romo. Ya, kita masuk ke mi. Mi satu contoh Tomagazi. Magazi ini usiastiko ya, kata benda. Tomagazi. Magazi artinya toko. Bahasa Inggrisnya shop ya, toko. Kedai, bisa juga kedai ya. Nah, ini kata juga makari ya, makari. Makari. Makari ini seperti yang dikatakan Tuhan di Matius 5, makari itapini kardia. Berbahagialah mereka yang memiliki kerendahan hati, tapi di LAI bukan kerendahan hati. Berbahagialah yang suci hatinya. Jadi yang suci hatinya. Padahal makari ini yang disebut makari itu berbahagialah ya. Nah, ada makaria, ya, ada makari, ada makaria. Makaria itu juga epirima. Epirima artinya kata yang tanpa adanya grammar, tanpa adanya grammar ya berdiri sendiri ya. Jadi makari sama makaria ini berdiri sendiri. Makaria itu untuk perempuan, tapi ini epirima yang berdiri sendiri. Nah, ada epiteto. O makarios, I makaria, to makario. Nah, ini kata benda yang mempunyai 3 jenis kelamin. Jadi kalau laki-laki dinamakan makarios, seorang yang berbahagia, laki-laki yang berbahagia. Nah, kalau bahasa Jawanya namanya bagio. Bagio itu laki-laki yang bahagia, bagio. Nah, nek perempuan ini namanya bagia, bagia. Nah, ini hampir mirip ya. Makarios itu dengan bisa diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu bagio itu. Makarios itu laki-laki yang berbahagia, bagio. Bagio. Nah, kemudian makaria, I makaria, wanita yang bahagia. Wanita yang bahagia itu ada di kitab apa namanya? Amsal Salomo yang pasal terakhir itulah, seorang seorang perempuan yang bahagia. Ya, jadi pekerja keras, suka menolong orang, mencintai suami, mencintai anak, dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk netral, to makario. Untuk netral misalnya anak-anak ya satu anak makario. Jadi kalau anak namanya anak kecil yang bahagia namanya makario. Makario itu untuk anak. Ada makran.
Makran ini kok ini Greek ya, ini bahasa Yunani lampau. Makran itu artinya jauh banget. Nah, ini ada di kitab Anak yang Hilang. V.G. Makran i Exon Koran. Jadi dia pergi jauh di luar negeri, jadi negara lain istilahnya, jauh dari rumahnya. Dan menghambur-hamburkan harta benda milik ayahnya. Makran ya, makran. Khora makran. Jadi di negara yang jauh banget, jauh. Makran. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani modernnya namanya makria. Nah, kedua-duanya ini epirima. Makran itu untuk koine Greeknya, tapi kalau untuk Yunani modernnya makria ya, makria. Lah ada nama nama yang namanya panjang ya, sangat panjang. Misalnya panjang nama, ya, panjang. Omakros, laki-laki yang panjang. Panjang artinya tinggi, bisa tinggi. Misalnya panjang sabar makro. Panjang sabar apa? Panjang sabar. Di dalam apa namanya kitab Galatia pasal 13 itu. Kasih adalah murah hati, panjang sabar. Panjang sabar bahasa Yunaninya makrotimi. Makrotimi. Nah, ini omakros, imakri, tomakro. Nah, makrotimi itu satu kata tapi mempunyai panjang banget ya. Jadi makrotimia. Kita tambah ini nggak masuk. Oh, makrotimia, makrotimi, 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 makrotimi. Makrotimia, timia. Nggak keluar. Ya, makrotimia. Makrotimia. Jadi makrotimia itu artinya panjang sabar ya, panjang sabar. Panjang sabar atau sangat, kalau bahasa Yunaninya sabar itu ipomoni. Kalau sangat sabar itu epimoni. Nah, tapi kalau dalam bahasa koine Greeknya itu makrotimia ya, makrotimia. Mungkin di dalam huruf M atau mi ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Huruf M. Mungkin ada yang mau tanya. Romo mau nanya kalau to makro artinya apa? To makro ini untuk netral.
Oh, netral. Jadi misalnya to makropedi berarti anak itu panjang banget. Istilahnya eh, pemikirannya, jangkauannya, atau apa, to makropedi. Jadi anak yang punya panjang ingatan dan sebagainya. Jadi semuanya panjang. Tuh, panjang sabar, panjang. Artinya luas ya makro itu. Kalau imakri ini untuk perempuan. Misalnya imiteramu, imakri mitera misalnya. Seorang ibu yang panjang, misalnya panjang, panjang sabar, panjang apa, panjang pemikirannya, panjang dan sebagainya. Umakros pateras misalnya, seorang bapak yang mempunyai panjang sabar, panjang. Jadi istilahnya luas makro. Karena makro itu artinya bukan hanya panjang juga, juga besar juga. Makro itu artinya juga besar, ya. Tapi kalau makran ini sudah masuk epirima yang artinya jauh, jauh banget. Bisa luar negeri, bisa luar angkasa kalau makran. Kalau perempuannya namanya makria. Ini masuk di apa modern Greek, di bahasa Yunani modern. Ya, ngerti ya Pak Pak. Iya, terima kasih Romo. Ya, Pak Nathanael. Nathanael, ya. Ada yang mau tanya yang lagi? Yang lain? Sebelum saya pindah ke mi, ni, habis itu ni ya. Ni. Untuk sementara oke, Romo. Oke ya. Oke, saya pindah ke ni sekarang. Ni ya, ini huruf N-nya seperti ini, N biasa, tapi huruf kecilnya kayak V ya ini ya. Ini huruf kecilnya N-nya orang Yunani, N-nya huruf kecilnya ini, ni. Jadi ni. Ni ya. Contohnya Onazareos. Onazareos itu orang Nazaret, Tuhan Yesus itu orang Nazaret, makanya dia sebut Onazareos. Nah, Bunda Maria ibunya karena perempuan dia disebut Inazoria, Inazorea ya, Inazorea. Nah, misalnya adiknya eh, adiknya Tuhan Yesus yaitu Yohanes, eh, karena Yohanes sudah diangkat oleh Bunda Maria sebagai anaknya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka adiknya disebut Tonazorea, Nazorei ya, Tonazorei untuk jenis kelamin laki-laki. Nah, ini yang sering kita bahas dulu Pak Erik ya, Oneanias, Iya, pemuda. pemuda Anak. ya, pemuda atau anak yang masih usia di atasnya remaja lah, ya anak muda ya. Nah, di sini Neanias ini masuk usia stiko atau kata benda yang berjenis kelamin laki-laki saja. Nah, ternyata juga ada epitetonya. Jadi satu kata benda yang mempunyai 3 jenis kelamin. Oneanikos, ya, seorang pemuda. Ineaniki, seorang pemudi. Toneaniko, seorang anak.
anak muda. Nah, ini anak muda di sini. Nah, ini pemuda, ini pemudi, ini pemuda, pemudi. Nah, ini anak muda. Anak muda berarti remaja. To neaniko. Nah, ini ada I neanikotita. Ya, sangat muda sekali. Muda belia lah istilahnya. I neanikotita. Muda belia. O neaniskos. Nah, ini ada neaniskos. Neaniskos ini juga hampir sama dengan yang di atas ini. Yang muda, yang mempunyai wawasan yang luas, apa namanya, berwibawa, yaitu neaniskos. Neaniskos. Neaniskos ya. Yang terakhir onekros, inekri, tonekro. Untuk nekros itu kematiannya, untuk yang mati, orang mati itu ternyata epitheto. Jadi kata benda yang mempunyai 3 jenis kelamin. Kalau yang mati-mati, yang mati orang laki-laki yaitu nekros, onekros. Kalau perempuan inekri, tapi kalau anak tonekro. Ini hanya contoh saja ya untuk huruf ni ini ya. Contoh saja. Masih banyak lagi ya, ratusan kata dari ni ini ya, ratusan, banyak banget. Contohnya Neanias ini anak muda yang jatuh dari balkon yang dihidupkan oleh Rasul Paulus, itu Neanias ya. Atau anak muda yang dibangkitkan oleh Tuhan, itu Neanias. Jadi Tuhan mengatakan Neanias egiru ke anas anastitikes. Nah, jadi bangkitlah dan kamu hidup kembali. Jadi dihidupkan oleh Tuhan. Oneanias, ya, pemuda yang dibangkitkan Tuhan. Kemudian kita masuk ke ksi. Ksi ini huruf yang paling sulit di bahasa Yunani ini. Karena ksi ini banyak kata tapi sulit untuk dihafalkan. Karena banyak, kadang-kadang ksi itu banyak sekali. Satu contoh, kita ketemu dengan epirima namanya ksana. Ksana artinya lagi dan lagi, sering kali terjadi. Jadi sering kali terjadi itu namanya ksana. Atau peristiwa yang diulang-ulang itu namanya ksana. Penekanannya di A, ksana. Ya, kayak bahasa Indonesia ksana itu ke sana, ke sana ya gitu. Tapi di sini ksana ya, ksana. Penekanannya di A. Ini peristiwa yang terulang. Contohnya ini kalau dipenggal seperti ini. Ksana blepo. Artinya apa? Ketemu lagi. Ksana blepo. Jadi saya ketemu lagi, atau saya melihatlah lagi atau ketemu lagi. Ksana blepo esena misalnya. Saya ketemu lagi denganmu. Gitu ya. Ksana blepo ini sering terjadi ini di percakapan Tuhan Yesus itu ya. Bertemu lagi dan lain sebagainya. Ksana brisko itu artinya pertemuan yang terulang kembali ya, pertemuan yang terulang kembali, hampir sama dengan sana blepo. Ini ketemu lagi, kalau ini pertemuan yang ketemu lagi. Biasanya pertemuan yang rame-rame banyak orang. Ya. Nah, ini yang repot ini. Toksegelasma. Toksegelasma artinya hoax atau berita bohong ya. Segelasma.
Toxepulima ini artinya harta benda yang dijual, yang apa dijual dengan apa namanya ya, tidak ada pertimbangan, artinya dijual begitu saja, seperti yang diminta oleh anak yang hilang. Jadi anak yang hilang itu melakukan ksepulima. Ksepulima artinya meminta hartanya terus dijual semua hartanya dengan seenaknya tanpa izin bapaknya, semuanya dijual untuk dihabiskan sampai akhirnya mati, dia mati rohani bukan mati jasmani. Tapi untungnya bapaknya sangat mencintainya. Begitu dia lihat dari jauh, lari untuk menyambutnya dan memeluknya. Ya, ini adalah Bapa kita yang di surga. Walaupun kita berdosa, sering menjual segala sesuatu, kita juali semuanya. Artinya melakukan dosa yang berlimpah-limpah. Tetapi ketika kita kembali ke Bapa kita di surga dengan tangan terbuka, menyambut kita dengan lari dan memeluk kita, luar biasa. Jadi kesepulima itu adalah menjual harta yang tanpa pemikiran panjang untuk diri pribadinya atau untuk ego, kesenangan pribadi. Yang terakhir toksepasma. Ksepasma itu adalah pemecah belah. Ya, pemecah belah atau pembuat keributan. Nah, itu ksepasma. Jadi orang yang ini semuanya usiastiko ya, ini kata benda yang hanya punya satu jenis kelamin, 3 ini. Nah, untuk sana ini epirima. Nah, untuk ini adalah rima. Ksana brisku itu rima. Rima itu artinya kata kerja. 2 ini. Ksana blepo, ksana brisku itu kata kerja. Atau bahasa Yunani-nya rima. Nah, kalau ini ksana artinya kata yang tanpa grammar, tanpa kata kerja. Jadi berdiri sendiri ya, ksana. Disebut epirima. Selanjutnya yang terakhir